Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang pemandangan alam, kembang turi, dan manfaatnya untuk kesehatan. Simak dan ikutin terus ya. Kembang turi atau bunga turi memiliki nama ilmiah Sesbania grandiflora. Adalah tanaman berdaun bulat dengan bunga berwarna merah atau putih berbentuk lonjong. Buahnya pipih, panjang, dan tipis. Tanaman turi merupakan pohon yang berkayu, lunak, dan berumur pendek. Tingginya dapat mencapai 5-12 meter. Akarnya berbintil-bintil dan berguna untuk menyuburkan tanah. Bunganya besar dan keluar dari rantingnya. Bunganya apabila mekar berbentuk seperti kupu-kupu. Warna bunganya ada yang merah dan ada juga yang berwarna putih. Ada juga bunganya yang berwarna gabungan dari keduanya. Letaknya menggantung dengan 2-4 bunga dan bertangkai. Kuncepnya berbentuk sabit. Rantingnya menggantung. Kulit luar berwarna kelabu hingga kecoklatan. Kulit luarnya ini tidak rata, dengan alur membujur dan melintang, tidak beraturan, dengan lapisan gabus yang mudah terkelupas. Pada bagian dalam, batangnya berlendir dan berair yang berwarna merah dan rasanya pahit. Percabangan baru keluar apabila panjangnya sudah mencapai 5 meter. Daunnya majemuk dan tersebar. Tanaman turi juga memiliki daun penumpu sepanjang 0,5-1 cm. Anak daunnya berbentuk corong memanjang, rata, dan menyirip genap. Panjang tangkai daun 20-30 cm. Tangkainya pendek dan setiap tangkai berisi 20-40 pasang anak daun. Buahnya berbentuk polong, menggantung, bersekat dengan panjang 20-55 cm. Sewaktu muda berwarna hijau dan ketika sudah tua berwarna kuning keputih-putihan. Sedangkan bijinya berbentuk bulat panjang dan berwarna coklat muda. Di Indonesia, tanaman turi ini ditanam sebagai tumbuhan hias di halaman-halaman rumah dan juga di sawah-sawah sebagai tanaman pelindung. Tanaman turi juga dapat hidup pada tanah asam dan kadang tumbuh subur di tanah yang berair. Tanaman turi ini tidak baik ditanam pada ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman turi biasanya digunakan sebagai tanaman pelindung, pohon rambatan bagi tanaman lada atau vanili. Sedangkan untuk perbanyakan turi bisa dilakukan dengan biji atau setek batang.
Biji biasanya disemai terlebih dahulu. Biji yang ditabur tanpa naungan dapat berkecambah hingga 80%, tetapi perkembangbiakan dengan stek batang dilakukan kadang-kadang saja. Bunga turi biasa dijadikan sebagai tanaman hias karena bunga turi ini dianggap sebagai tanaman bunga. Selain berguna sebagai tanaman hias, bunga turi atau kembang turi ini berkhasiat sebagai tanaman obat tradisional. Hal ini karena bunga turi mengandung saponin, tanin glikosida, perioksidase, vitamin A, serta vitamin B. Bunga turi juga mengandung kalsium, zat besi, zat gula, vitamin A, serta vitamin B yang mempunyai manfaat untuk melembutkan kulit, pencahar, dan penyejuk. Secara umum, manfaat bunga turi atau kembang turi ini untuk kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengobati sariawan. Yang terserang sariawan biasanya adalah orang yang kekurangan vitamin C. Ini bisa diobati menggunakan kulit batang bunga turi. Manfaat yang kedua, untuk mengobati sakit tenggorokan. Untuk mengobati sakit tenggorokan, caranya adalah ambil segenggam daun turi dan remas di dalam air matang. Gunakan air untuk berkumur. Manfaat yang ketiga, disentri dan berak darah. Caranya adalah ambil kulit batang pohon turi yang bunganya merah sebesar ibu jari. Rebus dengan 2 gelas air bersih sampai mendidih. Setelah dingin, saring airnya lalu diminum dan lakukan 2 kali dalam sehari. Manfaat yang keempat, mengobati batuk biasa. Caranya, ambil segenggam daun turi merah dan daun inggu, cuci bersih dan tumbuk sampai halus. Tambah perasan air jeruk nipis dan aduk hingga rata. Manfaat yang kelima, mengobati batuk berdahak. Caranya adalah ambil akar turi dan tumbuk sampai halus. Tambahkan dengan setengah air matang dan 1 sendok makan madu. Aduk rata serta peras airnya. Manfaat keenam, mengobati demam nifas. Daun turi tumbuk halus dan tambah 3/4 cangkir air matang dan sedikit garam. Setelah itu air disaring. Manfaat yang ketujuh, mengobati hidung berair dan sakit kepala. Caranya adalah ambil daun dan bunga turi, kemudian tumbuk sampai halus, serta tambahkan setengah gelas air matang, saring, dan minum airnya. Manfaat ke-8, mengobati cacar air dan demam. Jika anak-anak ada yang mengalami demam karena cacar air, bisa dilakukan pengobatan dengan cara ambil
kulit batang bunga turi sebesar ibu jari. Kemudian rebus dengan air. Setelah dingin, airnya disaring. Manfaat ke-9, mengobati badan pegal linu. Bagi yang sering pegal linu, cobalah untuk menggunakan akar turi. Caranya adalah ambil akar dari pohon turi yang bunganya berwarna merah secukupnya dan giling sampai halus, serta tambahkan sedikit air sampai menjadi adonan seperti bubur. Gosok ramuan ke bagian badan yang sakit. Manfaat ke-10, menambah dan melancarkan ASI. Bagi ibu yang menyusui yang susah keluar ASI atau keluarnya sedikit, bisa diatasi dengan mengkonsumsi kembang turi atau bunga turi ini. Caranya adalah menggunakan bunga turi yang berwarna putih atau daun turi muda yang dijadikan lalap, lalu dimakan seperti makan lalapan biasa. Itulah beberapa manfaat atau khasiat bunga turi atau kembang turi untuk kesehatan yang diambil berdasarkan informasi berbagai sumber. Selain itu, untuk tanaman turi ini, daunnya juga bisa digunakan sebagai pakan ternak dan kayunya juga bisa digunakan sebagai kayu bakar. Sedangkan untuk kegunaan lain dari tanaman turi bisa digunakan sebagai tanaman peneduh, pagar hidup, penahan angin, pohon rambatan, pohon hias, dan juga untuk menghijaukan lahan kritis. Karena bintil-bintil akar pada tanaman turi bisa mengikat nitrogen dalam tanah dan dengan demikian bisa memperbaiki kesuburan tanah. Daun-daun, bunga, dan buah yang berjatuhan akan menjadi mulsa dan pupuk hijau yang baik. Karena pertumbuhannya yang cepat, tanaman turi sangat baik ditanam sebagai tanaman antara untuk memulihkan kesuburan tanah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada yang memberikan masukan, tanggapan, kritik, maupun saran, silahkan tulis semuanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.